Inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Balikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Secara umum, kondisi inflasi terjadi jika 1. Terjadi kenaikan harga. Ketika harga mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan jumlah uang naik. Ini akan mengakibatkan berkurangnya nilai uang. 2. Bersifat umum. Kenaikan harga terjadi pada semua barang. Apabila kenaikan harga terjadi hanya pada satu atau dua jenis barang, itu belum termasuk inflasi. 3. Berlangsung terus-menerus. Kenaikan yang bersifat umum belum akan menimbulkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentan waktu minimal bulanan. Sebab dalam bulanan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus atau tidak. Apabila kenaikan harganya hanya rentan harian, belum termasuk kategori inflasi. Penyebab terjadinya inflasi. A. Tarikan permintaan. Inflasi ini disebabkan karena adanya tarikan permintaan barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas produksi. B. Kenaikan harga. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Misalnya disebabkan adanya kenaikan bahan bakar ataupun kenaikan upah tenaga kerja. Jenis inflasi terbagi atas 3, yaitu 1. Berdasarkan penyebab, yaitu tarikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Yang kedua, berdasarkan tingkat keparahan, yaitu inflasi ringan yang terjadi kurang dari 10%. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu sekitar 10% sampai 30%. Ketiga, inflasi berat, yaitu terjadi antara 30% sampai 100%. Dan yang terakhir, hiperinflasi, yang terjadi di atas 100%. Menghitung inflasi. Rumus untuk menghitung inflasi yaitu IHKN kurang IHKO per IHKO kali 100. Di mana IHKN adalah indeks harga pada tahun yang ditanyakan dan IHKO adalah indeks harga pada tahun sebelumnya. Dampak inflasi ada 5. Yang pertama, turunnya nilai mata uang. Yang kedua, turunnya pendapatan real masyarakat. Yang ketiga, ketidakpastian pelaku usaha. Yang keempat, menyulitkan keputusan masyarakat. Dan yang kelima, pada tingkat tinggi akan memberi pengaruh yang sangat buruk bagi perekonomian. Ada pula pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, yaitu penabung, kreditur, pemilik gaji tetap, dan produsen. Cara mengatasi inflasi terbagi atas 3. Yang pertama, moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Yang kedua adalah fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Yang ketiga lainnya. Kebijakan lainnya yang dapat digunakan yaitu 1. Meningkatkan produksi atau penambah jumlah barang di pasar. Yang kedua, memberlakukan kebijakan penetapan harga tertinggi untuk barang tertentu. Yang terakhir adalah contoh soal. Di sini pertanyaannya yaitu berdasarkan tabel di bawah, hitunglah laju inflasi pada tahun 1991. Ya, sekarang kita akan mencari jawaban dari laju inflasi tahun 1991. Nah, rumus untuk laju inflasi adalah IHKN kurang IHKO per IHKO kali 100. Untuk IHKN di sini kita akan mencari pada tahun 1991. Jadi IHKN 1991 dikurang dengan tahun sebelumnya yaitu IHK 1990. Nah,
Sekarang kita masukkan nilai yang sudah tertera pada tabel. (408,01 dikurangi dengan 391,4) hasilnya adalah 19,61 per 39 sampai 391,4 dikali dengan 100% akan menjadi 1661 per 391. Nah, 1661 dibagi dengan 391,4 hasilnya adalah 4,243. Nah, itu adalah laju inflasi yang kita dapat sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan.